yang mereka belum punya pegangan hukum Taurat itu, dan mereka melakukan Taurat di dalam hatinya. Nah, terus yang tadi Pak Alwan sampaikan juga ya mungkin itu dulu yang saya ingat ya. Terus masalah ini ya, tadi Pak Zuma juga mengatakan yang Paulus ajarkan loh. Kekristenan itu tidak ada satupun tulisan Yesus Kristus ataupun kitab atau mushaf atau lembaran yang Yesus Kristus tinggalkan, tidak ada. Dari zaman Adam juga tidak ada mushaf itu. Musa pun itu tulisan Musa dan Yosua. Jadi gini, di dalam kekristenan firman itu tidak pernah menjadi dalam tulisan buku, tidak pernah. Firman Allah itu menjadi manusia, sehingga melalui manusia ini kami mengenal Allah yang seperti sesungguhnya. Tentu bukan secara fisik, tidak. Allah tidak punya aspek fisik. Tapi melalui Yesus Kristus kami mengenal Bapa di sorga. Tapi Yesus bukan Bapa, justru itu bid'ah atau bidat heretik yang mengatakan Yesus adalah Bapa. Nah, Antonius kena dong. Nah, iya, oke. Jadi kekristenan tidak pernah mengimani. Ketika kami mengatakan firman Alkitab adalah firman Allah, bukan artinya itu perkataan a, i, u, e, o atau lafzinya Allah, tidak, bukan. Itu tulisan manusia, kesaksian, testamentum tentang banyak hal. Bahkan surat-surat Paulus ini bukan berisi ini firman Allah, tidak. Itu tulisan surat pribadi Paulus kepada jemaat yang dia dirikan di Korintus, Efesus, Filipi. Gitu loh. Bahkan surat Ibrani yang menulis bukan Paulus. Itu jemaat yang Paulus bina, orang Yahudi. Nah, cara kerja kekristenan itu, ajaran Yesus Kristus diwariskan kepada para rasul mewariskan kepada gereja. Jadi yang menjaga adalah komunitas, umat, yaitu gereja. Karena Kristus mendirikan gereja. Makanya di kekristenan itu jelas, bahkan sampai saat ini masih ada sanadnya jelas, dari Rasul Petrus ke siapa, ada jelas, pengutusannya ada. Ada yang masih mempertahankan itu, pentabisannya ditumpangkan tangan oleh siapa dan sebagainya, terputusnya kapan, ada. Tapi intinya ajaran Paulus, ajaran para rasul. Mengapa tulisan Paulus ini banyak sekali di Perjanjian Baru? Perjanjian Baru itu banyak sekali tulisan Paulus, karena Paulus memang khusus rasul yang diutus untuk bangsa non Yahudi. Nah, kekristenan memang saat itu universal, bukan eksklusivitas bangsa Yahudi, tidak. Jadikanlah semua bangsa muridku, kira seperti itu perintah Yesus. Jadi tolonglah nggak usah lagi ini ajaran Paulus, ajaran ini tidak. Kami lebih percaya rasul yang abad pertama daripada abad-abad berikutnya, kan seperti itu. Kalau Anda mau mengikuti standar, apa yang Paulus sampaikan itu dijaga, dikonfirmasi, bahkan dikonsilikan juga ketika para rasul yang lain masih hidup. Jadi jelas sanadnya, kok ortodoksinya kepada Yesus Kristus itu jelas. Nah, Yesus Kristus juga mengajarkan, para rasul dan Yesus Kristus saat itu ketika memberikan pengajaran itu berbekalnya kitab suci terdahulu, Tanakh. Jadi jangan dibayangkan, bahkan bapak-bapak gereja, bapak-bapak apostolik, bapak-bapak setelah para rasul, itu mereka masih menggunakan kitab suci Tanakh begitu untuk menginjil. Kitab suci Perjanjian Baru itu bukan, cara pandangnya jangan seperti kitab suci yang diwahyukan sebagai bentuk kitab buku, bukan, teman-teman. Ini salah paham gitu. Jadi itu ya, karena banyak sekali poinnya, tapi saya tadi tertarik mau yang Pak Alwan sampaikan. Jadi ada dua alasan Allah. Oke, Brother Justin, cukup panjang dialog. Aku memberikan tanggapan terakhir dulu kepada Gurunda dan juga Prof. Alwan. Aku bertanya dulu dong, Kores, sama itu, sama Juma. Lu nggak punya waktunya, my brother. Nggak punya waktunya. Saya dulu baru kemudian ke Gurunda Juma ya, supaya waktunya lebih banyak. Silakan. Tapi ini tanggapan terakhir. Jadi aku mohon jangan ada sebuah pertanyaan di belakang. Iya. Iya, saya pikir memang apa yang dijawab itu adalah jawaban yang klasik ya. Sudah kerap kali dijawab selalu seperti itu, bahwa misalnya alasan kenapa Taurat itu misalnya tidak langsung digenapi karena supaya manusia bisa belajar. Saya pikir ini agak sedikit, ini tanggapan saya. Jadi saya pikir itu agak sedikit terlalu dipaksakan.
Kenapa saya katakan dipaksakan? Karena mereka itu beda generasi gitu. Bagaimana bisa generasi daripada Musa, kemudian mereka harus berkorban mati, dan yang belajar itu generasi setelahnya. Artinya mereka tidak diberikan kesempatan sama sekali. Mereka harus dihukum langsung seketika, diberikan dengan hukum-hukum yang oleh Mercian itu dianggap sebagai hukum-hukum yang tidak masuk di akal. Ya. Mercian itu menolak Taurat secara 100%. Mercian ini termasuk yang Bapak Gereja setelah Bapak Gereja Apostolik seperti yang dikatakan Justin tadi, setelah Rasul, bahkan termasuk di awal-awal yang menyerukan atau bisa jadi dianggap sebagai pencetus munculnya perjanjian baru. Jadi saya beranggapan bahwa memang itu tidak menjawab sebenarnya soalan. Pertama, karena hukum Taurat dianggap sebagai suatu hukum yang berlaku sementara, padahal hukumnya itu tidak main-main ya, menimpa manusia. Ini sosok yang hidup, yang kalau orang yang percaya di dikotomi, dia akan katakan ada jasmani, ada ruhnya, atau jiwanya. Kalau yang percaya dengan dikotomi, dia beranggapan ada rohnya, ada jasmaninya, ada rohnya. Itu kan sosok yang juga sama dengan kita, disiksa. Dia mengalami, tadi katanya ada penyelamatan ya, penyelamatan ketika Yesus turun ke neraka, itu diselamatkan ruhnya. Saya sendiri berpikir bahwa yang terjadi adalah ketidakadilan ketika mereka hidup di bumi. Kalau misalnya itu mau dibawa ke arah situ, ketika di bumi mereka mendapati hukum yang seperti yang dikatakan tadi belum tergenapi, kemudian mereka harus belajar, padahal itu harusnya yang diberikan kesempatan yang mendapati hukum itu. Kalau dalam Islam kan kita kenal dengan istilah namanya tadarruj, artinya hukum itu turun sedikit demi sedikit sampai orang dapat belajar kan di situ, berkesesuaian. Tapi pada endingnya satu zaman itu juga yang belajar dalam proses pewahyuan itu sampai selesai, sampai waruritu lakumul Islam Madinah itu. Nah, jadi itu agak sedikit. Kemudian Adam dan Hawa akan terkaget-kaget dengan hukum Taurat. Bukankah ketika penggenapan itu ada, maka kasih itu akan masuk di situ kan? Bagaimana dia bisa terkaget-kaget? Itu juga menimbulkan pertanyaan baru lagi. Jadi saya pikir nanti itu bisa jadi topik yang terpisah. Tapi by the way, saya saya pikir memang nuansa pembelajaran akademik itu akan terus kita galak dan istilahnya tumbuhkan. Oke, itu dari saya. Silakan Bang Zuma. Dikit ya, jadi begini ya Pak, Marcionisme itu dari zaman Polikarpus itu muridnya Rasul Yohanes langsung loh. Itu sudah. Oke, nanti ini Brother Justin kita keep dulu aja untuk Polikarpus itu ortodoksi sudah mengingatkan jemaat Filipi bahkan menjuluki Marcion ini sebagai the first antichrist. Karena ajarannya pertama dia hanya menerima kitab Lukas saja, bahkan dia menyangkal atau mengabaikan tanah. Saya pikir seharusnya teman-teman Muslim juga menentang bidat Marcionisme. Nanti kita bahas ke sana karena malam ini panjang. Iya. Kebetulan kita udah ada ini saya kasih kesempatan saya menjawab dulu terakhir. Jadi saya katakan begini, Marcion itu harus kita akui sebagai punya pandangan terpisah. Kemudian kalau kita beranggapan ke dianggap sebagai bidat, bahkan saya juga bisa berargumen tentang ortodoksi gereja yang dianggap sebagai ortodoksi itu adalah istilah yang baru-baru dikemukakan kemudian gitu. Jadi agak aneh menuduh orang di awal bidat, ya meskipun oke lah Polikarpus mungkin menganggapnya bidat, Irenaeus menganggapnya sebagai bidat, bahkan ada di bukunya Against of Heresy, tapi itu tidak menjadi masalah ketika bidat-bidat itu mereka bisa saja saling tuduh menuduh. Ingat bahwasanya di setiap belahan ranah-ranah daripada area-area itu mereka punya gospel tersendiri, dan sah-sah saja bagi Marcion ketika dia punya. Jadi gini Pak, kalau di dalam kekristenan bidat itu diinventaris Pak supaya umat itu belajar. Ya, makanya ada istilah bidat itu Pak. Makanya ada buku di luar kitab suci itu dokumentasi sejarah gereja itu namanya Panarion, di situ jelas Pak. Tahu saya. Jadi begini Pak, bidat itu diinventaris, bahkan diberitahukan ke umat ini ajaran yang benar dan ada yang salah. Kalau masalah istilah ortodoksi itu dulu mereka menjuluki gereja sebagai katlokon ya, yang universal atau yang dengan sifat ajarannya yang ortodoks. Ortodoks itu artinya lurus kepada para rasul.
Oke. Jadi sebenarnya jangan terjebak di masalah istilah. Artinya dogmatika kekristenan dengan sejarah gereja itu jelas. Tidak simpang siur. Memang terjadi skisma itu setelah abad-abad sekian ya, ada skisma. Tetapi untuk dogmatika dasar tentang keesaan Allah, kemudian kristologi dan gereja itu tidak terpecah. Protestan, Katolik, Ortodoks dan seterusnya. Saya langsung saya langsung ambil poin terakhir. Jadi kalau dikatakan bahwasanya bidat itu, istilah bidat itu diperkenalkan, saya setuju istilah bidat diperkenalkan. Yang saya katakan bahwasanya tuduh menuduh bidat, ya. Siapa yang melakukan bidat sebenarnya itu legalitas itu masih berlaku bahkan di masa ya Arius bersamaan dengan Athanasius. Mencatat pernyataan dari Eusebius, Arius mengatakan bahwa yang melakukan bidat sebenarnya itu adalah Athanasius. Jadi kalau kita bicara tentang siapa pelaku bidat yang sebenarnya, kita tidak menyinggung istilah itu ya, sudah makanya acuannya adalah hasil konsili, Pak. Makanya begini. Tidak bisa seperti itu. Makanya begini, Pak. Karena ini panjang lagi. Kalau kita bicara begini, konsili, Pak. Makanya mulai begini, dari awal konsili ini. Sebentar, saya jelaskan ya. Karena jangan gini, dipotong dulu. Saya selesaikan dulu tadi ya. Karena porsi saya ini kan yang Aduh, maaf ini aku sebagai moderator mesti stop karena kita udah mau masuk schedule berikutnya ya. Brother Justin, Akhina Alwan kita setting nanti dialognya kapan. Kalau nggak kasih malam ini bisa. dulu 1 menit deh. Iya, silakan. Nah itu kita ke Gurunda dulu baru kita lanjut ke sesi berikutnya ikhwah ya. Brother Justin juga mohon bersabar. Tafadhol Gurunda. Jadi ada 2 poin sini. Yang pertama itu terkait dengan ini membahas kekristenan. Lu diam aja, nanti sakit hati lagi gua kata-katain. Udah diam aja dulu. Makanya ya, gini bro, jangan ditutup dengan sesuatu yang tidak fair membahas. Jadi sudahlah. Enggak, tadi kan dua-duanya lagi berbenturan suara, gua tutup di situ gitu loh. Ya makanya closing lah, saya thank you atau apa, nggak usah bahas substansi lagi, nanti panjang lagi gitu. Iya, makanya tadi gua closing yang itu. Ini sekarang kita ke Gurunda dulu sebagai pemilik Zoom, Bre. Lanjut Gurunda. Oke. Baik, jadi ketika berbicara mengenai sosok yang datang kepada Bani Israel itu ya, di situ diterangkan walamma jaa Isa bil bayyinati qala kad ji'tukum bil hikmah wali ubayyina lakum ba'dal ladina takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Jadi diterangkan bahwa ketika sosok yang datang lahir tanpa ayah ini membawa keterangan lalu kemudian berkata kepada Bani Israel, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan, maka bertakwalah kepada Allah dan juga taatlah kepadaku. Nah kemudian di dalam catatan yang ada di dalam kitabnya sahabat Kristen, terkhusus kepada Matius 5 nomor 19, Matius 7 21, Matius 6 nomor 20, penekanan daripada apa yang dipersyaratkan kemudian Yesus untuk keselamatan itu adalah beramal dengan cara menjalankan hukum Taurat bagi mereka yang ingin memperoleh keselamatan. Makanya tadi saya tekankan di situ, itu poin pertama. Kemudian yang kedua, sahabat kita tadi itu menyebut kata sanad. Katanya pengajaran dan informasi di dalam kitab mereka juga itu bersanad. Ini pembodohan publik. Karena kata sanad ini hanya ditemukan di dalam ilmu hadits. Ini lagi-lagi cara mereka ini mirip dengan Saifuddin. Ketika nanti kita bongkar ajarannya, Saifuddin yang kepanasan, kemudian Islam yang dihujat. Sanad itu milik hak prerogatif Islam. Islam yang punya kata sanad itu, jangan Anda bawa-bawa. Karena tidak sesuai dengan data yang ada di dalam kitab Anda. Saya perlu sampaikan kepada sahabat saya ini. Sanad itu adalah pegangan di dalam teks hadits atau matan. Jadi menurut bahasa, sanad itu adalah sandaran atau tempat bersandar. Sumber daripada pemberitaan itu ada sumbernya. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah jalan yang menyampaikan kepada jalannya sebuah hadits. Jadi nggak boleh Anda mengatakan, kitab kami juga bersanad. Yesus tidak pernah menerangkan tentang Lukas. Catat itu. Yesus juga tidak mengenal siapa itu Markus dan tidak pernah mengenal apa itu Paulus. Jadi catatan-catatan mereka itu tidak bersanad dari sumber. Tidak pernah berasal dari catatan mereka, berasal dari Yesus. Yesus tidak pernah bercerita tentang mereka. Adakah dalam kitab Anda Yesus menyebut nama Lukas? Tidak ada itu. Jadi kalau Anda ingin pinjam kata sanad, ya ngaca dulu kawan. Ya. Jadi begini, pentingnya posisi sanad di dalam ilmu hadits
Jangan kemudian Anda gunakan di dalam kitab Anda, karena itu nggak nyambung. Naif itu pembodohan publik itu namanya. Saya kira begitu Adinda Kores dan teman Kristen, dan kali jangan sebut sanad dalam pengabaran kitab Anda. Yesus aja nggak kenal perjanjian baru. Silakan. Siap, jazakallah khair Gurunda untuk penutup dari sesi kita hari ini lagi malam ini, dan juga untuk Brother Justin yang sudah mau berkunjung. Nanti kita setting waktu berdialog dengan Prof Alwan. Saya untuk menawarkan dialog diri untuk diskusi sama Justin. Ya siap, nanti tapi jangan sekarang, karena sekarang ini waktu aku berikan kepada Brethren Antonius dan juga Brethren Prasetya. Salam malam, karena ini kita akan masuk ke dialog ya. Silakan dibuka dulu mute-nya ini, karena aku mau mengkondusifkan dulu Udah ready ya, topiknya keselamatan ya? Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam malam juga. Iya, topiknya gimana Pak Pras? Topiknya apa ya enaknya? Terserah, bebas. Ya, tadi yang diajuin sama Pak Amir dari saudaraku berdua itu keselamatan sih. Mana ya tadi? Iya, itu juga boleh. Itu aja dulu ya, nanti kalau misalnya Keselamatan boleh, mengenai ketuhanan juga boleh. Kalian juga udah hafal itu. Iya, berarti oke deh kalau begitu Ifah. Untuk yang diulang-ulang. Oh, siap. Kalau begitu antara seputaran ketuhanan dan keselamatan lah, nanti pertanyaan akan dijawab, jadi nggak ada out of topic, asal di seputaran itu. Oke, Ifah yang di channel Triunus Comment Center, ini aku closing dulu, kita akan maju ke berikutnya ya. Alhamdulillah dialog berjalan lancar malam ini, dan semoga menjadi sebuah titik toleransi, karena kita sudah makin memahami bagaimana kekristenan bekerja, bagaimana Islam juga menjalankan keimanannya. Dan jangan lupa Ifah, Masjid Zojahidin ini adalah momen-momen terakhir untuk Ivan Villa beramal jariah, karena sebentar lagi ini akan peresmian, cuma karena kehabisan dana kita kurang sekitar 30-35 juta lagi. Tafadol silakan 100-200 ribu juga itu bisa sangat membantu untuk pekerja-pekerjanya gitu loh, karena kemarin itu alhamdulillah keramik udah, cat udah, listrik udah, terus apa lagi, air udah, terus genteng udah, sisa bagian pelataran luarnya aja, sehingga kita sebentar lagi bisa merealisasikan apa yang diinginkan oleh warga di Blora sana yang sudah 60-an tahun belum mempunyai masjid. Dan ini juga sebagai simbolis di mana garda pertama yaitu Zojahidin mendirikan sebuah simbolis berupa masjid, dan ini sangat berguna untuk umat. Tafadol Ikhwah, silahkan ditunggu notif transfernya. Sekian yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Stay tune terus di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi